وانشق البحار. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita masih melanjutkan kembali pembahasan tentang masalah hadis, dan kita mengambil dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, 40 hadis yang disusun oleh Syekh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Kita sekarang sampai pada hadis yang ke-6. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, al-hadithus sadis an Abi Abdillah An-Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis syubuhati waqa'a fil haram karra'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharimuh ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahiyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Penulis mengatakan hadis yang ke-6, an Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Abu Abdillah Nu'man bin Bashir, semoga Allah meridhai keduanya. Ucapan semoga Allah meridhai keduanya menunjukkan bapak dan anak adalah sahabat Nabi. Berarti Nu'man sahabat Nabi, Bashir juga sahabat Nabi. Karena di sini disebutkan Nu'man anaknya Bashir, semoga Allah meridhai keduanya. Karena di antara adab
kita kepada para sahabat Nabi. Di antara etika yang kita lakukan terhadap sahabat Nabi adalah mendoakan dengan ucapan semoga Allah meridhoi. Dan di sini penulis Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala mengatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Berarti di sini Nu'man seorang sahabat Nabi, Bashir juga seorang sahabat Nabi. Seperti halnya ketika kita membaca jazakallah khairan Umar Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma. Abdullah anaknya Umar, anaknya Khattab. Semoga Allah meridhoi keduanya. Berarti Abdullahnya sahabat Nabi, Umarnya juga sahabat Nabi. Tapi kalau kita mengucapkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kenapa? Karena yang merupakan sahabat Nabi adalah Umar saja, bapaknya tidak atau bukan seorang sahabat Nabi, sehingga tidak disebut radhiyallahu taala di dalamnya. Dari hadis ini menunjukkan bahwa Nu'man bin Bashir, dua-duanya bapak dan anak adalah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga menunjukkan bahwa berarti kita masuk 5 hadis, di awal hadisnya pakai kunyah semua. Kita dulu hadis pertama an Amiril Mukminin Abi Hafsin dan seterusnya. Kemudian hadis yang kelima an Ummi al-Mu'minina Ummi Abdillah Aisyah. Ada kunyahnya semua. Dan hadis yang keenam di sini juga ada kunyahnya an Abi Abdillah, dari Abu Abdillah, bapaknya Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu taala anhuma. Ini muqaddimah saja. Qala, Nu'man mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang halal itu sudah jelas. Wa innal harama bayyinun, dan perkara yang haram juga sudah jelas. Wa bainahuma umurun mushtabihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan di antara keduanya, berarti di antara perkara yang halal dan di antara perkara yang haram, umurun mushtabihat, ada perkara-perkara yang masih samar, yang masih abu-abu, enggak jelas, syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang perkara yang samar ini, perkara yang syubhat-syubhat ini, yang tidak jelas apakah dia halal atau haram ini, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Famanittaqash syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdih. Siapa saja yang menjaga diri dari perkara-perkara syubhat, siapa saja yang menjaga diri dari perkara-perkara yang samar-samar, yang belum jelas apakah halal ataukah haram, faqad istabra'a lidinihi wa irdih, maka dia telah menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatannya. Siapa saja yang menjaga diri dari perkara-perkara syubhat,
dia tidak masuk ke dalam perkara-perkara yang masih samar, dia tidak berselancar di dalam perkara-perkara yang masih samar, maka sesungguhnya dia telah menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya, dan menyelamatkan kehormatannya, menyelamatkan agamanya di hadapan Allah sehingga dia selamat di hadapan Allah, dan dia juga menyelamatkan diri dan kehormatannya selamat tidak menjadi bahan omongan oleh orang. Wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang dia berselancar masuk jatuh dalam perkara-perkara yang masih samar, dia terjerumus dalam perkara-perkara yang masih samar, yang masih syubhat, waqa'a fil haram, maka ia dapat terjatuh pada perkara yang haram. Karra'i yar'a haulal hima. Hal ini diumpamakan oleh Nabi Muhammad, kondisinya karra'i yar'a haulal hima, sebagaimana pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan. Orang yang terjatuh dalam perkara syubhat, orang yang berselancar dalam perkara syubhat, orang yang senang masuk ke dalam perkara-perkara yang masih samar, ini diumpamakan seperti orang pengembala yang mengembalakan ternaknya di tanah yang dilarang. Karena ada biasanya tempat-tempat larangan, hutan larangan, tidak boleh masuk dan seterusnya. Yushiku an yarta'a fihi, yang dapat menjerumuskannya ke dalam tanah larangan tersebut. Sebagaimana pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan, yang dikhawatirkan akan terjerumus masuk ke dalam tanah larangan tersebut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja itu punya tanah larangan yang mereka atau seorang raja mengkhususkan tidak boleh ada yang masuk ke dalam tempat ini. Semua raja biasanya punya. Ala wa inna himallah maharimuhu. Ketahuilah sesungguhnya larangan atau tanah larangan Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah hal-hal yang Allah haramkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Ketahuilah sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal darah. Idza sholahat sholahal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah ini baik, maka semua badan juga ikut baik. Wa idza fasadat, apabila segumpal darah itu rusak, fasadal jasadu kulluh, maka semua jasadnya juga ikut rusak. Ala wahiyal qalbu. Ketahuilah sesungguhnya segumpal darah itu atau segumpal daging itu adalah hati. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ikhwani fiddin rahimaniyallahu wa iyyakum. Kita seperti biasa, poin pertama membahas sedikit tentang manzilatul hadis, kedudukan hadis ini. 5 hadis yang telah kita lewati semuanya memiliki kedudukan-kedudukan yang tinggi di sisi ulama. Nah, kita sekarang masuk hadis yang ke-6. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram itu jelas. Di antara dua perkara, antara halal dan haram, ada perkara yang masih samar, yang tidak diketahui oleh banyak orang. Kemudian siapa yang menjaga diri dari perkara yang syubhat, yang masih samar, berarti dia telah menjaga agamanya dan
kehormatannya. Tapi siapa yang berani masuk ke dalam perkara syubhat, maka dia seperti terjatuh dalam perkara yang haram dan seterusnya. Nah, hadis ini punya kedudukan, punya urgensi yang tinggi di sisi para ulama. Di antaranya saya akan sebutkan beberapa perkataan ulama yang saya ambil dari beberapa referensi. Yang pertama adalah ucapan Syekh Nazim Muhammad Sultan, pengarang kitab Qawaid wa Fawaid Minal Arba'in An-Nawawiyah, faidah-faidah dan kaidah-kaidah yang diambil dari kitab Arba'in. Beliau mengatakan, hadzal hadits qa'idatun 'azimatun min qawaidis syariah. Hadis ini, hadis tentang halal jelas, haram jelas, di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar-samar dan seterusnya. Ini hadis ini merupakan kaidah di antara kaidah-kaidah di dalam syariat agama Islam. Dan hampir semuanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, 40 hadis yang ada dalam kitab ini yang disusun oleh Imam Nawawi, semuanya berbicara tentang kaidah-kaidah penting yang harus difahami oleh seorang muslim. Jadi masuk semua. Dalam masalah akidah ya masuk, dalam masalah manhaj metode beragama ya masuk, dalam masalah fikih ya masuk, dalam masalah akhlak adab ya masuk. Dan memang telah disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala ketika membahas dan akan menyusun kitab ini, beliau memang mengumpulkan beberapa hadis yang menyangkut atau membahas kaidah-kaidah dalam Islam. Ada faedah sedikit yang ingin saya kembali. Dulu pernah saya sampaikan waktu di musola ketika masih membahas muqaddimah kitab Al-Arba'in An-Nawawi, bahwa kebiasaan menulis buku judulnya Al-Arba'in, kumpulan 40 hadis, itu sudah banyak dilakukan oleh para ulama sebelum Imam Nawawi. Banyak para ulama sebelum Imam Nawawi yang membuat, merangkum, menulis buku di dalamnya kumpulan 40 hadis. Tapi ada satu ulama yang bahas 40 hadis dalam fikih, 40 hadis dalam akidah, 40 hadis dalam akhlak. Tapi Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, beliau mengumpulkan beberapa ilmu-ilmu yang ada dalam Islam dan beliau kumpulkan jadi satu dalam kitab ini, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka Nazim Muhammad Sultan rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan hadis ini merupakan kaidah yang sangat agung, pegangan yang sangat agung, yang sudah seharusnya dijadikan oleh kita untuk pegangan ketika kita beragama. Qaidah azimah min qawaidis syariah, kaidah yang agung di antara kaidah-kaidah dalam syariat Islam. Ini ucapan yang pertama, Syekh Nazim Muhammad Sultan. Yang kedua, masih dalam urgensi hadis atau kedudukan hadis ini, Abu Dawud, Al-Imam Abu Dawud As-Sijistiyani rahimahullahu ta'ala, Imam yang kita kenal hadis riwayat Abu Dawud. Nah, Abu Dawud mengatakan dan mengomentari hadis ini. Qala anhu Abu Dawud As-Sijistiyani rahimahullahu ta'ala, al-Islam yaduru ala arba'ati ahadits. Menurut beliau bahwa Islam itu berputar di atas 4 hadis. Islam itu berporos, berputar di atas 4 hadis. Dan banyak para ulama diantara menyebutkan tentang 2 bait syair yang menyebutkan 4 hadis ini, 4 hadis yang dimana Islam itu berputar di atasnya.
fihi baitani masyhurani. Yang ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab beliau Fathul Bari bi Syarhi Sahih Al-Bukhari. Ibnu Hajar menyebutkan dua bait ini dalam kitab beliau Fathul Bari, halaman 198 jilid 1. Umdatud dini indana kalimatun musnadatun min qawli khairil bariyah utrukil mushbihati wazhud wada'ma laisa ya'nika wa'malan nabiniyah. Kata seorang ulama dan dinukil oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, umdatud dini indana kalimatun musnadatun min qawli khairil bariyah. Tiang agama di sisi kami, kata para ulama, tiang agama di sisi kami merupakan ucapan-ucapan yang disandarkan kepada manusia terbaik. Menurut para ulama, di antaranya Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, bahwa tiang agama menurut kami dan di sisi kami adalah ucapan-ucapan yang disandarkan kepada manusia terbaik, yaitu Nabi Muhammad SAW. Apa ucapan-ucapan itu? Utrukil mushbihati wazhud wada'ma laisa ya'nika wa'malan nabiniyah. Yang pertama adalah hadis tentang meninggalkan perkara syubhat, hadis ini. Yang kedua, hadis tentang anjuran perintah untuk zuhud dari apa yang ada di tangan manusia. Wazhad fima aidin nas takun agnan nas. Zuhudlah dari apa yang ada di tangan manusia, maka kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Kedua. Yang ketiga, wada' ma laysa ya'nika. Hadis tentang perintah untuk meninggalkan semua yang tidak bermanfaat untukmu. Dan nanti kita masuk hadis itu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nik. Di antara baiknya kualitas Islam seorang hamba adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaat untuknya. Tiga. Tadi pertama hadis tentang meninggalkan perkara syubhat, hadis kedua tentang masalah zuhud, hadis ketiga tentang masalah meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Wa malan nabiniyah, dan hadis tentang masalah niat. Beramal harus dilandasi dengan niat. Maka ini ucapan Abu Dawud As-Sijistiyani rahimahullahu ta'ala, bahwa Islam itu berputar di atas 4 hadis. Dan 4 hadis ini yang barusan disampaikan tentang larangan meninggalkan, tentang perintah meninggalkan perkara yang syubhat, tentang zuhud, tentang meninggalkan perkara yang tidak bermanfaat, dan tentang beramal dilandasi harus dengan niat. Ini Islam berputar di atas 4 hadis ini, kata Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala. Kemudian yang ketiga, masih masuk pada manzilatu al-hadis, urgensi hadis ini. Bapak dan saudara yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhwani fiddin rahimani Allah wa iyyakum, hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap warok. Hadis ini mengajarkan kepada kita untuk bersikap warok, wawura'ain. Warok. Apa itu warok? Warok itu adalah ijtinabus syubuhat khaufan minal wuqu' fil muharramat. Sikap warok itu adalah menghindarkan diri dari perkara syubhat, khawatir terjatuh pada perkara yang haram. Menghindarkan diri dari perkara syubhat, khawatir terjatuh dalam perkara yang haram. Nggak tahu, nggak jelas ini haram atau halal, dia lebih milih nggak mau masuk. Suatu aktivitas, apakah ini haram, apakah ini halal, bingung, nggak tahu, maka dia lebih milih untuk tidak mau ikut-ikutan.
Maka yang seperti ini adalah sikap wara. Dia menghindarkan diri, menjauh dari perkara yang masih samar-samar dan dia belum tahu dan belum yakin, maka dia mundur, menjauh untuk menjaga dirinya agar tidak terjatuh dalam perkara yang haram. Ini adalah sikap wara. Dan hadis ini mengajarkan kita untuk memiliki sikap wara. Dan kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, al-wara'u min mukammilatil iman. Sikap wara' itu adalah penyempurna iman. Iman belum sempurna kalau seorang tidak memiliki sikap wara'. Iman seorang belum sempurna ketika seorang masih mudah untuk berselancar di dalam perkara-perkara yang syubhat. Kenapa? Karena wara' itu adalah sikap menghindarkan diri dari perkara syubhat, khawatir takut jatuh dari perkara yang haram, dan dia menjauh. Maka sikap dia menjauh dari perkara yang samar ini termasuk bukti kesempurnaan iman seorang. Maka tidak heran kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, lidha aw lihadha awrada hadis al-bab fi abwabil iman, kata Ibnu Hajar. Maka tidak heran jika Imam Bukhari meletakkan hadis ini, hadis tentang innal halala bayyinun innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat. Imam Bukhari meletakkan hadis ini di dalam hadis tentang masalah iman, karena judul dalam kitab Bukhari itu ada macam-macam. Bab tentang masalah turunnya wahyu, bab tentang masalah tauhid, bab tentang masalah iman. Nah, hadis ini masuk dalam bab masalah iman, karena al-wara' min mukammilatil iman. Sikap wara' itu penyempurna iman. Kalau orang masih mudah berselancar ke dalam perkara-perkara yang masih syubhat, gampang untuk masuk ke dalam perkara-perkara yang masih samar, maka ini perlu dijauhi. Kenapa? Karena sikap wara', menjauh, mencari aman dari perkara syubhat itu termasuk di antara penyempurna iman seorang hamba. Ini 3 ucapan ulama, di antaranya tadi Syekh Nazim Muhammad Sultan, kemudian Abu Dawud As-Sijistiyani, kemudian Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahumullahu ta'ala. Kemudian kita masuk pada poin kedua, mayustafadu min hadzal hadis. Faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Faedah yang bisa dipetik dari hadis ini. Hadis tentang sesungguhnya yang halal jelas, yang haram jelas, di antara keduanya ada perkara-perkara yang masih samar-samar. Apa sih yang bisa kita ambil dari hadis ini? Apa saja? Kurang lebih saya ambil dari beberapa referensi, ada 1, 2, 3, 4, 5 kurang lebih. Ada 5 faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, dan tentu bukan pembatasan dan masih banyak faedah-faedah lain, tapi karena keterbatasan waktu kita menyingkat sehingga kurang lebih ada 5 faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullahu ta'ala, hadis ini menunjukkan adanya al-ikhbar bi annal ahkam asy-syar'iyyah at-talabiyah min jihati zuhuriha nau'an. Hadis ini memberikan kabar kepada kita bahwa hukum syar'i terbagi menjadi 2. Hadis ini memberikan kabar kepada kita bahwa hukum syar'i terbagi menjadi 2. Dari segi nampak atau tidaknya.
Di hadis ini memberikan informasi, memberikan kabar, memberikan faedah bahwa hukum syar'i itu terbagi menjadi dua, dari nampak atau tidak nampaknya. Yang pertama adalah yang nampak jelas. Ada dua, halal dan haram. Dua-duanya nampak. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram juga jelas. Contoh yang halalnya jelas halal. Apa contohnya? Yang halalnya jelas halal, enggak usah diperdebatkan sudah. Banyak. Apa contohnya ngapunten? Halal, yang halal jelas halalnya. Contoh nasi, masya Allah. Megono nanti habis makan, habis kajian ada megono, halal dan jelas halalnya. Atau daging kambing, jelas halalnya. Haram yang jelas haramnya. Contohnya minum khamar, minum minuman keras. Minum minuman keras, ada yang mengatakan halal. Halal Ustaz, lah kan air putih masukin ke freezer jadi keras. Air keras jadinya. Air keras maksudnya adalah alkohol, khamar. Maka khamar jelas haramnya, jelas haram. Atau haramnya zina, jelas. Maka halalnya jelas halalnya, tadi contohnya banyak. Dan haram, dan yang haramnya jelas keharamannya, tadi juga banyak contohnya. Dan ini hukum yang pertama. Yang kedua adalah mustabih mutasyabih, kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, yang belum jelas atau masih remeng-remeng, samar-samar. Apa maksud samar-samar? Dan apa penyebab samar-samar? Nanti insya Allah kita akan jelaskan. Tapi saya akan tekankan dan saya akan ulangi bahwa hadis ini memberikan penjelasan dan faedah serta kabar kepada kita bahwa hukum syar'i terbagi menjadi dua dari segi nampak atau tidak nampaknya. Satu, yang hukum yang nampak jelas halal, jelas halalnya, haram jelas haramnya. Dan yang kedua, hukum yang masih samar-samar. Kalau kata Ibnu Hajar dalam penjelasan beliau, terbagi menjadi tiga. Sebenarnya sama. Kali ini kata Syekh Utsaimin hafizahullah. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, hukum terbagi menjadi tiga. Halal jelas halalnya, haram jelas haramnya, dan yang masih samar. Intinya sama. Yang ini tiga diperjelaskan, didetailkan. Tapi kalau yang saya sebutkan barusan secara global, jelas terbagi dua, halalnya jelas, haramnya jelas. Yang kedua, yang masih remeng-remeng atau masih samar-samar. Apa maksud mustabih mutasyabih? Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, makna mutasyabih, makna dari remeng-remeng, hukum yang samar-samar itu adalah malam yattadih maknahu walam tabayyanat dilalatuhu. Yang belum jelas maknanya, malam yattadih maknahu, yang belum jelas maknanya, walam tabayyanat dalalatuhu au dilalatuhu, dan yang belum nampak dalilnya. Maknanya belum jelas dan pendalilannya juga belum jelas. Apakah hadis ini pas untuk dijadikan dalil bagi hukum ini atau hukum itu? Maknanya dari segi makna belum jelas. Kemudian dari segi apakah hadis ini atau nas Al-Quran ini atau nas hadis ini cocok untuk pendalilan bagi hukum ini atau hukum itu, belum jelas. Sehingga masih belum jelas apakah ini halal, apakah ini haram. Ini kata Syekh Al-Utsaimin. Kata Imam Nawawi rahimahullah, makna samar-samar annaha laysat biwadhihatil hilli wal hirma. Makna samar-samar itu adalah yang belum jelas kehalalannya atau keharamannya. Masih
halal ya nggak jelas, di haram juga tidak jelas. Kalau Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala memaknai makna remeng-remeng, kata beliau, sababul ishtibah, di antara sebab samar-samarnya sebuah hukum, kata beliau, karena kurang lebih ada dua sebab. Al ishtibah fid dalil, dan ini yang menjadikan remeng-remeng sebuah hukum, yang menjadikan samarnya sebuah hukum, yang menjadikan ketidakjelasan atau belum jelasnya sebuah hukum apakah dia halal atau haram, karena beberapa sebab. Karena kata Ibnu Utsaimin, sebab yang pertama adanya ketidakjelasan dalam dalil itu sendiri. Contoh, apakah hadis ini sahih atau tidak sahih? Yang mengatakan sahih berarti mungkin halal misalkan karena ada hadis ini. Ulama yang lain mengatakan hadis ini enggak sahih, hadis ini dhaif, maka tentu hukum ini haram karena hadisnya dhaif dan tidak ada hadis yang mendukung kehalalan suatu perkara tersebut. Ini kata beliau. Maka di sini juga seorang ulama yang bernama Ibnu Taimiyah membuat kitab yang sangat bagus, Raf'ul Malam an A'immatil A'lam, mengangkat malam itu caci maki. Maksudnya kita dilarang untuk mencaci maki para ulama. Ini kitab karya Ibnu Taimiyah yang di dalamnya Masya Allah membahas tentang permasalahan kenapa para ulama itu khilaf satu dengan yang lain. Kalau tidak salah mungkin sudah juga sedang dibahas oleh Al-Ustadz Abul Abbas Tabrani hafizahullah ta'ala. Kenapa para ulama dari satu dengan ulama yang lain bisa berbeda pendapat, dan kita kudu memang wajib untuk berlapang dada. Karena mungkin ulama A menganggap hadis ini sahih, sehingga kalau hadis ini sahih otomatis permasalahan di bawahnya nyambung. Yang ini hadisnya nggak sahih, maka otomatis permasalahan di bawahnya otomatis terputus karena sudah pucuknya hadisnya sudah dhaif, otomatis tidak bisa dijadikan dalil bagi berbagai macam permasalahan. Tapi ini mengatakan hadisnya sahih, maka karena hadisnya sahih dapat dijadikan hukum, dapat dijadikan dalil atas sekian berbagai macam permasalahan. Ini yang menjadikan para ulama 1 dan 2, 3, 4, 5 para ulama berbeda pendapat, sehingga kita kudu memang lapang dada. Ini beberapa makna mutasyabih atau mustabih atau syubhat, samar-samar yang belum jelas maknanya dan belum jelas dalilnya. Atau kata Imam Nawawi, belum jelas sisi kehalalannya dan juga belum jelas sisi keharamannya. Ikhwani fiddin rahimaniyallahu wa iyyakum, bapak dan saudara semua yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Faedah yang kedua, tadi faedah pertama, hadis ini memberikan kabar bahwa hukum itu terbagi menjadi dua dari segi nampak atau tidak nampaknya. Yang nampak itu halal haram jelas, dan yang kedua masih samar-samar. Yang kedua, an-nasu fima yastabih alaihim minha qisman. Kata Syekh Saleh Al-Utsaimin, manusia itu terbagi menjadi dua. Ketika dihadapkan oleh perkara yang syubhat. Manusia terbagi menjadi dua ketika dihadapkan oleh permasalahan syubhat. Ada syubhat di depan para manusia, maka manusia terbagi menjadi dua. Tinggal kita mau di daerah mana, di yang satu apa yang kedua. Manusia yang pertama ketika di hadapannya ada perkara yang samar-samar, man yakunu mutabayyinan laha aliman biha wa hum katsir. Manusia pertama adalah mereka yang faham, mereka yang tahu, mereka yang mengerti
perkara yang syubhat itu sehingga tidak jadi syubhat menurut mereka karena punya ilmu, karena faham. Maka yang aslinya itu syubhat, tapi ternyata karena keilmuan yang mereka miliki, pemahaman yang mereka miliki, maka perkara yang syubhat tadi menurut mereka menjadi jelas. Dan ini jumlahnya banyak. Karena hadis Nabi Muhammad tadi kita baca bersama-sama, wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Di antara kedua perkara, antara yang halal dan haram itu ada perkara yang samar-samar. Halalnya jelas, haramnya jelas, di antara keduanya ada perkara yang masih samar-samar. Nah, perkara yang masih samar-samar ini tidak diketahui oleh banyak orang. Berarti otomatis dari redaksi Nabi ini ada orang yang mengetahuinya. Tidak diketahui oleh banyak orang. Berarti maksudnya perkara syubhat ini bukan artinya tidak ada yang tahu kejelasannya. Iya memang syubhat, tapi ada di antara manusia yang tahu kalau ini tidak syubhat dan ini jelas halalnya dan ini jelas haramnya. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Kenapa mereka tahu? Karena mereka punya ilmu. Kenapa mereka tahu? Karena mereka punya pemahaman. Karena mereka niatnya benar. Sehingga mereka tahu yang tadinya perkara mungkin syubhat, tapi menurut mereka, mereka faham ini jelas halalnya. Oh, ini tidak syubhat, ini jelas haramnya. Karena ilmu yang mereka miliki dan pemahaman yang mereka miliki. Nabi Muhammad di dalam ucapan beliau tidak menafikan semua orang nggak ngerti tentang perkara syubhat. Ada di antara yang ngerti tentang masalah syubhat, ada di antara yang faham tentang masalah syubhat, ada di antara mereka yang masih belum faham tentang masalah syubhat. Yang kedua, man la yatabayyanuha wa la ya'lamu hukmallahi fiha. Tidak ada spidol Mas ya? Ada. Insyaallah. Qadarullah. Yang kedua, yang memang kelompok kedua tidak tahu dan tidak mengetahui, sama tidak tahu dan tidak mengetahui hukum Allah dalam perkara-perkara syubhat itu. Jadi gampangnya ringkesnya, hematnya adalah ada yang tahu perkara syubhat sehingga nggak jadi syubhat, ada yang nggak ngerti dan masih syubhat menurut mereka. Ada manusia yang nggak tahu apa ini halal apa ini haram ya, ini halal apa haram. Ada yang nggak ngerti dan jumlahnya banyak. Ada yang ngerti, oh enggak ini halal, enggak ini haram. Dan ada manusia yang tahu. Sebagian mereka ada yang menganggap sebuah permasalahan itu syubhat, sebagian manusia lain ada yang menganggap bahwasanya ini tidak syubhat karena mereka punya ilmu, karena mereka punya pemahaman. Yang kelompok dua karena mereka nggak punya ilmu, karena mereka nggak punya pemahaman yang tinggi dan mereka orang-orang awam, maka mereka memandang ini adalah perkara-perkara yang syubhat. Nah, orang yang nggak ngerti, orang yang belum punya ilmu, orang yang belum punya pemahaman, orang yang masih dihadapkan dengan perkara-perkara syubhat, ini juga terbagi menjadi dua menyikapinya. Yang satu tahu selesai, dia tahu halalnya halal, haramnya haram. Yang ini yang masih syubhat, saya nggak ngerti ini halal apa haram ya, ini haram atau halal ya. Nah, orang yang masih belum ngerti, belum punya ilmu, belum jelas apakah dia halal, apakah ini haram, ini orangnya juga terbagi menjadi dua. Yang pertama, yang menjaga diri dari syubhat. Yang kedua, yang menerjang masuk dalam perkara syubhat. Alah ora popo, makruh bi hukume makruh, ora popo. Bel. Astagfirullahaladzim. Enggak apa-apa makruh. Ini kan
sebenarnya rokok bukan lagi perkara yang syubhat, dan sudah jelas terpampang besar merokok dapat apa? Menyebabkan kantong kering, kanker, impotensi, dan gangguan-gangguan yang lainnya. Bahkan lebih jelas lagi, merokok membunuhmu. Sudah tidak bisa ditafsirkan lain. Kalau mungkin merokok dapat menyebabkan kanker, impotensi, dan seterusnya, ini redaksi yang masih lembut lah. Tapi ini sudah jelas lagi, merokok membunuhmu. Kan sudah jelas, tidak bisa dibawa redaksi ini kepada yang lebih lembut. Sudah jelas merokok membunuhmu, dan Islam mengatakan la dharar wala dirar, tidak ada dan tidak boleh melukai diri dan melukai orang lain. Wala tulqu anfusakum ila tahlukah, jangan kalian korbankan dan jerumuskan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Merokok membunuhmu berarti kan otomatis dengan merokok ini dapat membunuh kita. Sudah jelas, keharamannya sudah jelas. Tidak apa-apa, makruh dan seterusnya. Maka kata memang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitab beliau Syarah Al-Arba'in An-Nawawi, bahwa rokok ketika awal muncul itu syubhat. Ini halal apa haram? Karena biasa yang pertama kali muncul belum jelas dari segi kedokteran, mungkin belum ada yang melihat. Maka ketika rokok itu muncul masih syubhat, apakah ini halal, apakah ini haram? Maka setelah berjalannya waktu, tim kedokteran juga melihat kandungan-kandungannya, ternyata kandungan-kandungannya membahayakan seseorang. Dan Islam ketika mengetahui bahwa di dalam kandungan rokok itu ada hal-hal yang membahayakan seseorang, maka otomatis keluar kaidah tidak boleh membahayakan diri, apalagi membahayakan orang lain. Maka keluar hukumnya menjadi adalah haram. Dan perkara-perkara yang mungkin masih lain, ada perkara yang masih syubhat, kita belum tahu nih halal apakah haram. Ini halalkah atau haram? Belum tahu, belum jelas. Ada yang mengatakan halal, ada yang mengatakan haram, masih samar-samar menurut kita. Maka orang yang demikian terbagi menjadi dua. Ada yang dia mundur teratur, tidak mau masuk-masuk lah, menjaga diri. Ada yang tidak apa-apa, nggak jelas haramnya, tidak ada kejelasan. Karena ini tidak ada kejelasan, Al-Quran atau hadis tidak mengatakan haram, masih belum jelas. Tidak apa-apa, mumpung belum jelas, masuk sekalian, mumpung aji mumpung. Maka yang pertama kata Ibnu Shalih Al-Utsaimin, al-muttaqi lisyubuhati at-tariqu laha, yaitu orang yang menjaga diri dari syubhat, dan ini yang terpuji. Dan orang yang meninggalkan perkara syubhat, dan sekali lagi orang yang semacam ini, kelompok golongan ini adalah golongan yang terpuji. Huwallazi yatrukus syubhat ibtigha'a mardatillah wa taharruzan minal ithim wa talabus salamati lidinihim wal bara' li a'radihim minal ta'ni. Golongan ini adalah golongan yang meninggalkan perkara yang masih samar-samar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengharap ridho dari Allah, agar tidak terjerumus dalam perkara dosa, dan mencari selamat di hadapan Allah. Kan masih belum jelas halal atau haram. Dia milih untuk tidak mau. Dia menganggap bahwa saya ini mungkin haram dan saya lebih baik mundur. Otomatis selamat. Ketika mungkin nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia selamat dan dia tidak mengerjakan, lebih selamat. Karena belum jelas antara halalkah atau haram, dan dia tidak mau dan tidak mau ikut campur, lebih baik mundur, lebih baik cari yang lain yang sudah jelas-jelas saja. Maka dia mundur dan tidak masuk dalam perkara yang syubhat, menjaga agamanya. Dan kedua, menjaga diri dari omongan orang lain.
Ini termasuk dalam ucapan Nabi Muhammad, wa man waqa'a wa famanittaqas syubuhat. Siapa yang menjaga diri dari perkara syubhat, maka dia telah mencari keselamatan dan menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan kehormatannya. Maka dari redaksi Nabi ini tersirat perintah untuk tidak usah masuk terlalu dalam, apalagi berselancar dalam perkara-perkara yang masih samar-samar. Karena Nabi Muhammad memuji, siapa yang menjauh dari perkara syubhat, sejatinya dia telah menyelamatkan agamanya, Berarti yang berselancar ke dunia syubhat, maka sama saja dia sedang mempertaruhkan agamanya. Bisa jadi dia binasa, bisa jadi agamanya hilang. Tapi siapa yang jauh-jauh dan tidak mau masuk dalam perkara syubhat, dia sedang menyelamatkan agamanya dan menyelamatkan dirinya dari caci makian orang lain. Maka ini pujian dari Nabi Muhammad SAW. Sudahlah, kalau perkara yang remeng-remeng nggak usah ikut-ikut, nggak usah terlalu dalam ikut masalah tersebut. Kemudian yang ini contohnya banyak, dan saya sebutkan 2 contoh yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan dilakukan oleh sahabat terbaik Nabi Muhammad dan manusia terbaik setelah para nabi dan para rasul, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lihat bagaimana sikap kehati-hatian mereka berdua, dan yang di bawahnya banyak contohnya, dan saya berikan 2 contoh ini. Yang pertama diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW suatu ketika pernah bersabda, "Inni la anqalibu ila ahli." Suatu ketika saya pulang ke rumah keluarga dan saya bertemu keluargaku di rumah. Fa ajidu tamrah saqitatan ala firashi. Dan saya mendapati di bawah kasurku ini ada sepotong kurma. Sebuah kurma jatuh di bawah kasurku. Fa'arfa'uha li'akulaha. Karena melihat kurma di bawah jatuh, maka saya ambil dan saya hendak untuk makan kurma itu. Lihat, sebenarnya boleh atau tidak Nabi makan itu? Boleh. Wong di rumahnya sendiri, otomatis dimakan pun tidak masalah. Thumma akhsha antakuna sodaqotan. Tapi ketika mau saya ambil, mau saya makan, saya khawatir mbok menawi kurma ini adalah kurma pemberian orang dalam rangka sodaqoh, dan keluarga Nabi, ahlu bait Nabi tidak boleh menerima sodaqoh. Jadi kalau ada keluarga Nabi, sampai sekarang ada silsilahnya jelas, misalkan Mas Dayat keluarga Nabi contoh ya, contoh, tapi yo kayaknya enggak lah. Si pesek ya pesek gitu ya Mas. Contoh, ada Mas Dayat misalkan, jelas keturunannya, jelas nasabnya, maka ndak Mas Dayat dan orang-orang yang memang jelas keturunannya dari silsilah nasab Nabi Muhammad, maka tidak boleh menerima sodaqoh. Nah, saya kasih, kamu ngasih ini buat apa nih? Sodaqoh apa sedekah? Kalau sodaqoh, maaf saya nggak bisa, karena memang saya adalah keluarga Nabi Muhammad dan saya nggak boleh menerima sodaqoh. Sodaqoh tidak halal untuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau dikasihnya hadiah, maka diterima. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ketika diuji dan dites oleh Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ketika datang ke kota Madinah, beliau ingin mengetes Nabi benar atau tidak, karena Salman Al-Farisi tahu sosok Nabi tidak mau menerima sodaqoh. Maka dikasih, ini saya berikan kepadamu sebagai sodaqoh untukmu. Maka Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak menerima sodaqoh. Besoknya Salman datang lagi, ini saya berikan kepadamu dalam rangka hadiah untukmu. Diterima sama Nabi Muhammad SAW. Maka ketika Nabi Muhammad pulang ke rumahnya, mendapati sebuah kurma di bawah amben kasurnya mau dimakan, beliau khawatir kalau ini adalah pemberian orang dalam rangka sodaqoh, dan akhirnya beliau tidak jadi makan. Kehati-hatian beliau. Contoh yang satu. Yang kedua, hadis ini dikeluarkan oleh Imam
Al-Bukhari juga dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau menceritakan suatu ketika Abu Bakar As-Siddiq ini punya seorang budak. Budak ini menyiapkan hidangan makanan untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Menyiapkan hidangan makanan kemudian diberikan oleh tuannya yaitu Abu Bakar. Abu Bakar makan, lap lep lap lep. Sudah selesai makannya, tahu-tahu budaknya bilang, hadza ta'am takahantu liwahidin fil jahiliyah wa ana la uhsinul kahana fa khada'tuhu wa a'tani malan. Kata budaknya, wahai Abu Bakar, wahai tuanku, ngerti sampean? Kalau panganan ini, makanan ini adalah hasil dulu saya pernah kerja profesi jadi dukun palsu. Wa anala uhsinul kahanah, dan saya ketika dulu sebelum jadi budakmu, saya ini orang yang nggak ngerti perdukunan, tapi saya membohongi orang untuk mengaku diri saya seorang dukun. Fa khada'tuhu, dan aku membohongi orang yang datang minta macam-macam lah, seperti orang yang datang ke dukun. Wa a'tani malan, dan dia ngasih saya uang. Fastaraitu bihi ta'aman fahadha huwa, maka dengan uang yang dulu saya dikasih sama orang ketika saya masih praktek dukun, maka saya belikan makanan, dan makanan ini telah disajikan untukmu wahai Abu Bakar, dan sudah kamu makan. Langsung Abu Bakar As-Siddiq fawado'a Abu Bakar isba'ahu fi fihi, maka Abu Bakar memasukkan telunjuknya ke dalam mulutnya, kayak kita dulu kasih kecil masih puasa awal-awal biar mutah. Nah kalau mutah kan akhirnya boleh makan. Mi, bi, pak, mak, saya mutah. Nah, disogok-sogok akhirnya mutah. Faqa'a kullu ma fi batnihi radhiyallahu ta'ala, maka Abu Bakar keluar semua, muntah apa yang ada di dalam perutnya. Pertanyaannya, sebenarnya Abu Bakar ini boleh tidak makan itu? Boleh tidak? Boleh. Yang haram adalah milik dia. Ketika sudah diberikan kepada orang lain, maka statusnya sudah menjadi halal. Haramnya bagi budak tadi. Tapi kalau sudah diberikan kepada orang, halal. Seperti, jangan maksiat lah, maksud contohnya setiap A mencuri di sebuah rumah makan, ambil nasi megono. Bu, saya beli nasi megono 2, padahal sudah dimasukkan ke kresek milik dia 5. Berarti dia mencuri berapa? 3. Megono 2, tempe 5 bu, padahal dia masukkan tempe 10. Karena rame, ibu yang jual juga nggak ngeh. Berarti dia ngambil megono 3 dan mengambil tempe 5, pulang. Kalau dimakan oleh si A haram, tapi kalau si A memberikan kepada orang, ya saya kasih megono sama tempe, dimakan, berlepas dan lepas statusnya, karena keharaman itu adalah milik dia. Tapi ketika telah diberikan kepada orang lain, maka sudah lepas hukumnya, karena dia tidak mengerti apa-apa. Contoh juga masalah misalkan orang kerja di ribawi, lebaran dikasih uang pecingan, tapi dari saudara yang masih kerja di riba misalkan, alhamdulillah ngasihnya 1 juta, kira halal apa haram? Ketika dikasih kepada saya, maka yang haram itu pada dirinya. Ketika sudah diberikan kepada saya, maka sudah halal. Maka sebenarnya bagi Abu Bakar makanan itu sudah tidak masalah, tapi Abu Bakar menjaga diri. Sikap warok Abu Bakar As-Siddiq untuk tidak memakan hal-hal yang masih kehati-hatian, dari sikap Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Lihat Nabi Muhammad, beliau ngati-ngati. Bahkan kata Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, la tazalut taqwa bil muttaqin. Takwa itu akan senantiasa nempel pada orang-orang yang bertakwa ketika dia meninggalkan perkara yang halal.
khawatir terjerumus pada perkara yang haram, meninggalkan perkara yang halal. Jadi banyak perkara-perkara yang halal tapi dia tidak kerjakan untuk menjaga diri. Di antaranya contoh-contoh yang semacam ini. Ini contoh sikap terpuji orang yang dihadapkan perkara syubhat dan dia nggak tahu, maka lebih jauh lebih baik untuk mundur teratur dan tidak usah ikut-ikutan. Kemudian yang kedua, al-waqi' fiha ar-rati' fi janabatiha, orang yang masuk dan berselancar di dalam dunia persubhatan, yang nggak tahu dan yang samar-samar dia masuk dan pede saja, seakan-akan tidak terjerumus pada hal-hal yang seperti itu. Terakhir, masih ada dua tapi saya sebutkan terakhir, fatanawulul mutasyabih muharram. Kata Al-Utsaimin rahimahullahu taala, maka hukum berselancar dan masuk dalam perkara yang samar-samar adalah haram. Hukum berselancar dan masuk pada perkara yang syubhat adalah haram karena dua alasan. Alasan pertama, menyelamatkan agama dan kehormatannya. Haram untuk masuk dalam perkara syubhat. Kenapa? Demi menjaga agama dan kehormatan. Seperti yang saya sampaikan tadi, orang kalau masuk dalam perkara yang syubhat berarti dia mempertaruhkan agamanya. Maka kalau dia lebih baik mundur dan menyelamatkan agamanya, maka itu lebih baik. Dan masuk ke dalam perkara syubhat dan dia mempertaruhkan agamanya, maka hukumnya adalah haram. Ini kata beliau. Yang kedua, karena perkara syubhat itu wasilah, perantara yang bisa mengantarkan kepada yang haram. Para ulama mengatakan syubhat itu kontorotul muharramat. Syubhat itu jembatan untuk menuju yang haram. Orang kalau sudah terbiasa dengan perkara-perkara yang syubhat dan dia merasa santai, maka mudah baginya untuk menapaki jalan-jalan menuju yang haram. Walaupun kata para ulama di antaranya Ibnu Hajar, wallahu taala alam, yang lebih dekat dengan benar adalah bahwa hukum masuk dalam perkara yang syubhat itu hukumnya adalah makruh. Tapi kalau kata Al-Utsaimin hukumnya haram, kalau Ibnu Hajar hukumnya adalah makruh. Wallahu taala a'la wa a'lam bisawab. Masih ada dua insyaallah pada pertemuan yang akan datang biidnillahi taala. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau mungkin ada pertanyaan nanti setelah majelis ini ditutup, dan kita akhiri majelis ini dengan berdoa kepada Allah, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.